Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Momon di channel Momon Pajak. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba melihat bagaimana sih melakukan pembetulan SPT tahunan orang pribadi 1770S. Di SPT 1770S ini digunakan oleh pegawai atau karyawan dengan penghasilan bruto di atas 60 juta. Kemarin mungkin sudah pada lapor SPT tahunan dan mungkin ada yang menyebabkan kita ingin melakukan pembetulan SPT tahunan di SPT tersebut. Oke, kita lihat bagaimana panduan. Sebagaimana biasa, sebelum masuk ke DJP online, kita klik dulu DJP online.pajak.go.id. Kemudian kita login, sebagaimana biasa, masukkan NIK atau NPWP, kemudian kata sandi, dan kode keamanan, dan login. Nanti di tampilan awal ada beberapa menu, kita klik saja, pilih lapor, kemudian setelah lapor akan muncul beberapa jenis SPT yang bisa kita gunakan. Nah, untuk 17 Plus S ini kita gunakan e-filing. Filing, kemudian di sini nanti akan ada beberapa lagi, kita pilih buat SPT. Jadi ketika kita memilih buat SPT akan ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, ini untuk usahawan ya, kita pilih saja tidak. Kemudian apakah ada seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Kita pilih tidak. Kemudian apakah penghasilan Anda peroleh kurang dari 60? Tidak, karena dia 17S, berarti di atas 60. Kita memilih apakah kita akan menggunakan formulir. Oke, kita memilih menggunakan formulir, kita pilih dengan formulir dan langsung kita klik SPT 77PS dengan formulir. Selanjutnya kita diminta untuk memilih tahun pajak. Jadi karena kita ini kebetulan, kita pilih di sana 2001. Otomatis nanti akan memilih bulan karena kita sudah pernah lapor SPT 2021 sebelumnya. Akan muncul di sini bulan ke-1. Dan kita pilih selanjutnya. Nah, ketika kita pilih selanjutnya, kita akan diarahkan untuk memilih atau mengisi bagian penghasilan PPh final atau bersifat final. Jadi kalau misalnya sudah sebelumnya kita isi, maka akan muncul data yang sudah kita isi berkaitan dengan penghasilan PPh final atau bersifat final. Jadi nanti mulai dari sini kita lihat apa yang akan kita betulkan. Jadi misalnya kita ada pembetulan di sini, ya berarti kita ubah atau kita hapus datanya sesuai kebutuhan kita. Kalau misalnya masih kosong, kita klik tambah. Dan setelah kita isi daftar penghasilan yang dikenakan PPh final, kita pilih lanjut ke daftar harta. Nah, di sini juga akan muncul daftar harta yang pernah kita isi di SPT 2021 sebelumnya. Sama, kalau misalnya kita ingin merubah, kita klik ubah, kalau kita menghapus, kita klik hapus. Kemudian kalau misalnya ada yang ingin ditambah, kita klik tambah. Oke, setelah selesai, kita lanjut dengan utang atau utang. Kita lihat apakah ada utang. Kalau misalnya tidak ada, kita lanjut berikutnya. Kalau misalnya ada, kita pilih tambah. Kemudian isi daftar susunan anggota keluarga yang sudah kita isi, jadi tanggungan pada SPT tahun sebelumnya kalau kita ingin lihat. Jadi kalau misalnya tidak ada perubahan, ya kita tidak perlu ubah. Jadi kalau ada, maka kita pilih tambah. Jadi nanti di sini diminta kita untuk mengisi nama, NIK, kemudian hubungan keluarganya, pekerjaan, dan aksi. Kemudian kita pilih selanjutnya. Selanjutnya yaitu dilanjut ke bagian B. Bagian B ini ada beberapa bagian. Pertama kita mengisi penghasilan itu dalam negeri lainnya. Jadi ada beberapa penghasilan itu dalam negeri lainnya yang mungkin saja ada. Bisa jadi dari bunga, royalti, sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengelolaan harta, atau penghasilan lain. Dan kita pilih lanjut B, kalau memang tidak ada. Kemudian kita di bagian B ini yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Apa saja itu? Sama sumbangan, bantuan atau hibah, kemudian warisan, misalnya kita mendapat warisan. Dan ada bagian laba anggota perseroan komunitas tidak atas saham, persekutuan, kumpulan, seterusnya. Jadi ini termasuk dalam penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi kalau misalnya ada pembetulan di sini, perlu kita masukkan, maka kita isi di bagian ini. Kemudian kita lanjut ke dipotong.
Nah, bukti potong ini adalah bukti potong yang sebelumnya pernah kita isi berkaitan dengan pekerjaan kita. Jadi ini daftar bukti potong oleh pihak lain dan PPN tentang pemerintah. Jadi kalau misalnya kita sudah pernah mengisi akan muncul nama pemotongnya, NPWP, nomor bukti potong, dan tanggal pemotongan, kemudian di sini ada nilai. Jadi digeser saja di bagian bawah ini ada nilainya, misalnya 20 juta, tidak akan kelihatan. Nah, seandainya salah, ya kita di kanan itu juga ada menu ubah atau hapus. Kalau misalnya di sini tidak ada bukti potong, ya dan kita ingin masukkan bukti potong, berarti kita pilih tambah dan kita isi bukti potong yang kita dapatkan dari tempat kita bekerja. Selanjutnya kita diarahkan ke halaman induk SPT. Jadi kita mulai dari induk, kita diminta untuk mengisi identitas kita apakah status kita kawin atau tidak kawin. Misalnya status kita tidak kawin, maka kita pilih tidak kawin. Kalau status kita kawin, ya kita pilih kawin. Kemudian kita lanjut ke bagian A, di sana ada penghasilan neto. Nah, penghasilan neto ini kita isi dengan penghasilan neto yang memang berdasarkan bukti potong. Total penghasilan itu kita berapa. Jadi kita lihat di sini ada tabel yang warnanya agak abu-abu, kemudian di sini ada tabel yang warna putih. Jadi kalau warnanya yang abu-abu ini, artinya ini harus kita isi ya. Jadi kalau misalnya yang maaf terbalik. Kalau yang putih ini artinya dia berasal dari yang bisa kita isi. Tapi kalau penghasilan yang warnanya abu-abu itu tidak bisa kita isi karena dia otomatis. Jadi kalau misalnya ini tadi yang putih ya berarti kita isi dari dipotong. Kalau penghasilan itu dalam negeri lainnya ya dari penghasilan tadi yang di awal kita pernah mengisi. Kemudian ini penghasilan itu luar negeri, penghasilan itu jumlah totalnya langsung otomatis akan terhitung. Dan setelah itu kita lanjut ke bagian B. Di sini kita diminta untuk mengisi status kita. Jadi kalau misalnya tadi di awal kita mengisi kawin ya berarti nanti di sini kita tinggal memilih saja PTKP kita itu berapa sesuai yang seharusnya. Jadi ada maksimalnya ya. Status kawin itu ada tiga tanggungan. Nah, jadi sini ada status tiga kawin, dan satu lagi istri yang bekerja. Nah, selanjutnya akan muncul langsung perhitungan penghasilan kena pajak kita berapa. Kalau sudah muncul, kita tinggal klik lanjut saja ke bagian C. Nah, bagian C ini adalah PPh terutang. Jadi berdasarkan perhitungan tadi di awal, maka otomatis PPh terutang itu akan menghitung sendiri sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan. Dan kalau misalnya ada pengembalian P pasal 24 yang telah dikreditkan, ini perlu kita isi, tapi kalau tidak ada kita kosongkan saja. Kemudian jumlah PPh terutang sebesar ini. Kemudian kita lanjut ke bagian D. Nah, bagian ini adalah PPh yang telah dipotong. Jadi dari pengisian bukti potong tadi dia akan muncul di sini. Apakah sama dengan nilai yang menjadi penghasilan kena pajaknya. Jadi kalau misalnya sama antara penghasilan kena pajak dengan PPh yang telah dipotong, artinya ya tidak ada PPh yang harus dibayar kembali. Di statusnya kita lihat saja di lanjut B ini statusnya nihil. Nah, ini adalah artinya ya PPh kita telah dipotong dan memang penghasilan kita sesuai dengan yang telah dipotong, penghasilan kena pajak kita atau PPh terutang kita telah sesuai dengan yang telah dipotong. Oke, sudah selesai. Ini nihil. Kemudian kita lanjut ke F. Apakah ada perhitungan PPh pasal 25? Kalau tidak ada, lanjut ke pernyataan. Kita klik saja setuju. Kemudian selanjutnya kita akan diminta untuk meminta kode verifikasi. Kode verifikasi ini kita klik saja di sini. Kemudian dia akan dimintain informasi apakah akan dikirim melalui email atau SMS. Kalau email kita klik email, tapi kalau SMS dia akan mengirimkan melalui SMS. Tapi di sini ada catatan akan dikenakan biaya. Jadi biasanya rata-rata kirimkan melalui email. Kita pastikan email kita adalah email yang memang valid yang bisa kita buka. Kemudian kita pilih OK. Maka kita coba cek email kita. Nah, di sini email kita sudah muncul dari e-filing pengiriman kode verifikasi. Kita klik saja. Nanti di email tersebut ada muncul kode verifikasi kita. Kita copy saja, kita pindahkan ke di web DJP online tadi, masukkan kode verifikasinya, kemudian kita pilih kirim SPT. Nah, jika sudah kirim SPT, nanti akan muncul keterangan bahwa SPT kita sudah berhasil dikirim dan bukti penerimaan elektronik atau TPI juga telah dikirimkan ke
email kita. Kita pilih saja respon ini apakah kita puas atau tidak puas. Ya ini untuk melihat bagaimana apa namanya proses yang kita lakukan. Kemudian lanjut nanti di web DJP kita akan terlihat status SPT kita. Jadi misalnya di sini 770S, kemudian masa pajaknya Januari sampai Februari 2021, pembetulan, statusnya nihil, e-filing. Jadi di sini ada beberapa untuk lihat, kirim, kemudian di sini untuk melihat bukti penerimaan elektronik kita. Jadi kita klik saja misalnya di PPE ini, ya akan muncul informasi tentang nama, nama kita, kemudian NPWP, tahun pajak, dan seterusnya adalah pembetulan ke satu. Oke, kita tutup juga secara langsung juga akan dikirimkan ke email. Jadi di email kita yang sudah kita daftarkan akan juga ada informasi mengenai bukti penerimaan elektronik. Kita klik saja juga sama keterangannya, sama NPWP, tahun pajak, pembetulan ke satu. Oke, sampai di sini saja proses pembetulan SPT 1770S. Semoga bermanfaat dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Semoga informasi ini bermanfaat bagi yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe di channel Momen Pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.